Kali ini kita sampai kepada pilar ketiga dari pengasuhan anak tangguh di era digital, yaitu menentukan tujuan pengasuhan yang lebih spesifik. Tujuan pengasuhan ternyata harus serius, ya. Itu dibedakan berdasarkan otak yang diciptakan Allah berbeda. Allah menciptakan otak laki-laki dan otak perempuan berbeda. Artinya jadinya mengasuh mereka juga berbeda. Ya kan? Kata-kata yang digunakan juga jumlahnya berbeda. Kalau ngomong sama anak laki-laki dan ngomong sama anak perempuan. Fitrahnya, ya laki-laki disiapin jadi ayah lah dengan otak kirinya, ya kan? Dengan rasio lemak di tubuhnya, ketahanan fisiknya, ya kan? Dengan fungsi zakarnya. Ibu diciptakan dengan otak kanannya, kemudian ada rahimnya, ada payudaranya, ya. Dan kata-katanya yang lebih banyak, komunikasi yang lebih penting buat ibu. Cairan otak yang keluar juga serotonin, kalau bapak kan testosteron lebih banyak. Jadi hal ini mesti harus kita perhatikan dalam merumuskan tujuan pengasuhan. Kemudian tanggung jawabnya juga beda kan, tanggung jawab anak laki-laki sama tanggung jawab anak perempuan, tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu. Dan yang terakhir, kenapa harus dibedakan? Riset menunjukkan bahwa anak laki-laki Anda adalah sasaran tembak bisnis pornografi dan narkoba. Yang disasar apa? Kerusakan otaknya. Bagaimana kita tidak bedakan tujuan pengasuhan anak-anak kita? Oleh sebab itulah teman-teman, setelah kami olahlah data ini, kami simpulkanlah dan kami sarankanlah kepada Anda bahwa tujuan pengasuhan itu paling tidak ada 7. Kita main di angka 7 nih ya. Ketangguhan 7, pilar pengasuhan 7, dan 7 pengasuhan. Tujuan pengasuhan. 1 adalah, yuk kita letakkan dasar tujuan daripada pengasuhan kita yang pertama adalah menghasilkan anak yang imannya lurus. Ya, karena banyak sekali gangguan untuk membelok-belokkan keimanan anak kita. Kemudian ibadahnya baik, akhlaknya mulia. Itu dulu. Ngerjain ini aja nih dari kecil sampai pradewasa. Habis waktu, habis tenaga, biaya yang juga gede. Ya. Yang kedua, kita jadikan anak kita calon suami. Yang perempuan calon istri. Yang ketiga, kita jadikan anak kita calon ayah, calon ibu. Banyak sekali kan, sudahlah kita tidak siap jadi orang tua, janganlah pula anak kita nggak siap jadi orang tua, ya kan? Cukup kita potong sampai di sini saja, sampai kita tahu bagaimana babak belurnya, nggak punya kesiapan jadi suami istri dan jadi orang tua. Yang keempat adalah untuk menjadi profesional. Disinilah baru kita sibuk mikirin sekolahnya kemana, jurusan bahasa Arab terus nantinya, atau jurusan bahasa Inggris, atau ke sains, atau kemana. Itu terserah. Apabila kita bisa meneliti anak kita dengan baik, kita tahu ke arahnya kemana. Disinilah baru sibuk kita cari sekolah. Sampai situ dulu ya teman-teman pertanyaan saya. Selama ini terumuskan nggak 4 ini? Ya kan? Bisa nggak kita serahkan kepada orang lain tentang keimanan yang lurus, ibadah yang baik, dan akhlak yang mulia? Persiapan jadi suami, jadi istri, persiapan jadi ayah, jadi ibu. Ya kan, kalau profesional yang banyak nih memang membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi kita tersibukkan oleh hanya yang keempat ini kan ya, 1 dan 4 ya. 1 pun ini nggak lengkap. Baiklah. Sekarang kalau anak perempuan teman-teman cukup sampai 4 ini saja atau sampai yang berikutnya ya. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Itu jadi goal juga. Kalau enggak ya habis di PR les. Pulang capek ya, main gadget. Ya kan? Bergadget anak orang, bergadget anak kita. Nah, kalau anak perempuan segitu, anak laki-laki ada 2 lagi tambahannya. Bagaimana? Dia juga harus jadi pendidik. Pendidik siapa? Pendidik anak dan istrinya. Yang keempat, dia jadi pengayom. Bukan hanya mengayomi anak dan istrinya, tapi mengayomi keluarga besar. Mengayomi juga saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya. Entah ada yang dipanggil lebih dulu, ada anak yatim. Ada entah yang barangkali Allah takdirkan dia rezekinya tidak sebaik yang lainnya. Ini jadi pengayom. Kalau ibu tua, yang ngurusin ibu ke rumah sakit, bapak ke rumah sakit menentukan obat ini generik ataukah import, operasi atau tidak, naudzubillah min dzalik.
Anak perempuan apa anak laki? Anak laki. Lagian kan dia memang dapat warisan lebih banyak. Dan dia perlu kita perhatikan karena dialah insya Allah yang akan mensolat jenazahkan kita. Jadi bagaimana caranya? Bapak dan Ibu, dasarnya adalah teladan. Ya, teladan. Contoh bicara lebih daripada berjuta kata-kata. Kedua, banyak bercerita, dialog. Dari riset kami juga, dialog inilah yang banyak hilang dalam pengasuhan Indonesia. Pagi tergesa-gesa sepanjang hari nggak ketemu, sore tergesa-gesa. Ya yang ada apa? Perintah, nyuruh, larang. Nyuruh, larang. Apa mama bilang dan apa ayah bilang. Lalu yang berikutnya adalah dibuatnya aturan, batasan yang disepakati bersama apabila anak udah berada di atas usia 7 tahun. Ya, dan yang jelas harus ada konsekuensi. Karena apapun perbuatan kita di dunia, kedua malaikat mencatat, ya. Kaki tangan kita juga mencatat. Ketika mulut ditutup Allah. Jadi dari kecil ajarkan pada anak kita konsekuensi, laki kah atau perempuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya sepele, ya. Semuanya akan bisa kita lakukan apabila kedua ayah dan ibu bekerja sama, mendidik, mengasuh, ya, dengan cinta, kasih, landasannya adalah amanah. Jangan kita dapat anak kita baik-baik dari Allah, semuanya sempurna. Kita pulangin di era digital ini dalam keadaan bonyok otak.